Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wijaya Hadi Rusnandi, NPM 19063089993 dari jurusan Manajemen Rekod dan Arsip Universitas Indonesia 2019. Di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang hal-hal yang berkaitan dengan arsip inaktif. Oke, dimulai dari yang paling mendasar. Apa sih arsip itu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari pengertian tersebut, dapat terlihat bahwa arsip itu ada di instansi atau organisasi apapun tanpa terkecuali. Setiap kegiatan yang dilakukan suatu organisasi pasti menghasilkan arsip. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa arsip merupakan salah satu bagian terpenting dari organisasi, atau bisa disebut juga arsip itu termasuk sebagai aset berharga yang dimiliki organisasi. Secara umum, arsip dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu arsip dinamis, vital, dan statis. Saya akan bahas sedikit tentang arsip dinamis. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Arsip dinamis itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu arsip aktif dan inaktif. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan atau terus-menerus. Sedangkan arsip inaktif yaitu arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Nah, yang akan dibahas lebih dalam pada video ini yaitu arsip inaktif. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu proses terciptanya arsip inaktif. Proses terciptanya arsip inaktif diawali dengan habisnya masa retensi arsip aktif di unit pengolah. Arsip aktif yang telah habis masa retensinya akan diseleksi berdasarkan keterangan akhirnya. Kegiatan tersebut biasa disebut juga dengan penyusutan arsip. Penyusutan arsip terdiri dari 3 kegiatan, yaitu pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip. Pemindahan arsip dilakukan terhadap arsip aktif yang retensinya berketerangan inaktif. Arsip yang telah habis jalur retensinya tersebut dipindahkan dari unit pengolah ke unit kearsipan. Pemindahan arsip inaktif dilakukan sesuai dengan bentuk dan media arsipnya. Proses pemindahan arsip terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu penyeleksian arsip inaktif, pembuatan daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan, penataan arsip inaktif yang akan dipindahkan, serta penandatanganan berita acara. Arsip inaktif memiliki tempat penyimpanan khusus yang disebut dengan depot arsip. Depot arsip adalah gedung dan ruang penyimpanan arsip yang dirancang dengan standar khusus untuk memenuhi kebutuhan terhadap perlindungan arsip. Arsip inaktif yang disimpan di dalam depot arsip harus selalu dijaga kondisi fisiknya agar arsip selalu tersedia jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pengguna arsip. Masuk ke bagian yang kedua, yaitu tahap pemeliharaan arsip inaktif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, pemeliharaan arsip inaktif dilakukan melalui 2 kegiatan, yaitu penataan dan penyimpanan. Penataan arsip inaktif adalah suatu kegiatan mengatur, menyusun, dan menata arsip dalam suatu tatanan yang sistematis dan logis untuk mencapai tujuan pengolahan arsip inaktif yang efektif dan efisien. Efektif dan efisien yang dimaksud di sini adalah apabila penataan arsipnya dilakukan dengan baik, maka akan menghasilkan arsip yang tersimpan dengan rapi, terawat, mudah untuk ditemukan kembali, dan tentunya dengan menggunakan biaya yang seefektif dan seekonomis mungkin. Ada 2 jenis sistem yang dijadikan pedoman dalam penataan arsip inaktif, yaitu berdasarkan asas asal-usul dan asas aturan asli. Penataan arsip inaktif terbagi lagi ke dalam beberapa kegiatan, yaitu pengaturan fisik arsip, pengolahan informasi arsip, dan penyusunan daftar arsip inaktif. Pengaturan fisik arsip dilakukan dengan menentukan letak atau posisi simpan fisik arsip. Pengolahan informasi arsip dilakukan dengan mengolah isi informasi yang ada di dalamnya. Sedangkan penyusunan daftar arsip inaktif dilakukan dengan membuat daftar arsip inaktif yang akan disimpan. Daftar arsip inaktif tersebut nantinya juga akan berguna sebagai sarana bantu temu kembali arsip inaktif. Adapun kegiatan penyimpanan arsip inaktif dilakukan terhadap arsip yang telah didaftarkan dalam daftar arsip inaktif. Penyimpanan arsip inaktif bertujuan untuk menjamin keamanan fisik dan informasi arsip selama jangka waktu penyimpanan arsip berdasarkan JRA. Kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu penyusutan arsip inaktif. Penyusutan arsip bertujuan untuk mengurangi jumlah atau volume arsip yang disimpan di depot arsip. Kegiatan ini sangat berguna untuk menghemat tempat, peralatan, maupun biaya yang digunakan dalam menyimpan arsip inaktif. Kegiatan penyusutan arsip tidak hanya dilakukan terhadap arsip aktif. Arsip inaktif pun apabila masa retensinya telah habis, maka unit kearsipan harus melakukan kegiatan penyusutan seperti yang dilakukan oleh unit pengolah. Bedanya, arsip inaktif yang JRA-nya berketerangan dipermanenkan atau statis, maka unit kearsipan harus menyerahkan arsip tersebut kepada lembaga kearsipan.
Adapun yang dimaksud sebagai lembaga kearsipan diantaranya adalah Lembaga Kearsipan Nasional atau ANRI, Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi, Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten atau Kota, dan Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi. Ya, itu tadi hal-hal yang berkaitan dengan arsip inaktif yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.